warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Mardia. Dalam video kali ini saya akan mengangkat tentang aksi nyata modul 2.3. Untuk itu, mari kita saksikan bersama. Terima kasih. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah menyenangkan. Setelah mengajar murid-murid ya, keadaan Ibu gimana? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah ya, baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke Bu Ar, hari ini saya ingin melakukan presentasi. Namun sebelumnya kita bicara dulu ya. Boleh. Sebelum kita masuk di kelas dan Ibu mengajar, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya. Tujuan pembelajaran Ibu hari ini apa ya? Untuk saat ini menjelaskan prinsip dasar bioteknologi, kemudian yang kedua membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di sekitar lingkungan sekolah atau lingkungan tempat mereka, misalnya kayak membuat tape atau membuat tempe. Oke, menyenangkan sekali ya tentunya ya. Oke, Ibu Ar, ada pengembangan yang tidak tercapai apa ya Bu Ar ya? Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, kemudian mempraktekkan nanti produk bioteknologi konvensional itu sendiri. Oke, berarti ada produk ya, ada hasil dari pembelajaran ya. Siap. Dan strategi yang dipersiapkan apa ya Bu ya? Untuk karena ini praktek, saya strateginya project based learning. Oke, project based learning. Oke. Alhamdulillah untuk percakapan praobservasinya sudah kita laksanakan. Mari Bu kita masuk ke kelas ya. Saya ingin memantau bagaimana cara Ibu menyampaikan materi tersebut. Siap, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ikut pelajaran di Ibu? Ya. Bagaimana kabarnya Nana? Alhamdulillah baik. Sekarang Ibu absen dulu ya, yang masuk kelas ya. Ibu absen dulu. Fahri. Kemana? Sama Lia. Tapi nak masuk dulu. Iya, tapi kan langsung ke kanan. Imrotus. Ada. Sekarang Ibu kalian buka di halaman 50. Jom kalau nggak punya ini buku jom. Ya, halaman 50 ya, kasihkan jom aja. Halaman 50 kita belajar tentang bioteknologi ya. Untuk ini Ibu tulis di bab pertama di kelas 9 ya. Ini bab pertama di semester 2. Oke. Ya. Bioteknologi. Sekarang kalian buka di halaman 52. Ada bioteknologi. Pernah dengar kata-kata bio? Bio di kelas 7. Iya Bu, Toman Bu lah pakai dulu, tapi sekarang sudah itu ya? Iya. Masa lalu biasa. Oh, tapi gini, kalau ilmu itu bukan masa lalu, dia masa lalu, nah harus diingat. Jadi itu karena ada pasti berkesinambungan. Ya. Ya, jadi artinya bio itu artinya makhluk hidup. Ya, makhluk odik, jangan ya makhluk hidup. Kemudian di situ ada teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk mempermudah manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna.
kita ada bioteknologi konvensional yang biasa kita gunakan. Kita bisa buat sendiri di rumah. Salah satu contohnya pernah makan tapai, pernah makan tapai, pernah makan tape, Pernah Bu. pernah makan tape, tapai apa? Tenggong Bu, di sini banyak Bu tenggong tahu sambelnya Bu. Jadi saya itu kalau buat tape itu pinter Bu misalnya. Apalagi yang bisa dibuat tape? Video dari Apalagi yang bisa dibuat tape? dari sana. Ya singkong, apa boleh bisa ke tape nak? Apalagi yang bisa dibuat tapai? Gimana Selain Bu? singkong, apa? Aja ganti Bu. Ibu-ibu juga kan video di sana terus ke sini juga dilihatkan ya. Ketan itu pelotan pernah? Oh Pernah iya. makan pelotan? Pelotan yang dibuat tape, dia lembek-lembek, biasanya dimakan sama es, rasanya enak. Iya. Apalagi siang-siang Bu makannya Bu enak sekali misalnya ya. Jadi untuk bioteknologi sederhana, salah satu contoh pembuatan bioteknologi sederhana yang bisa digunakan atau bisa dibuat sendiri di rumah ada tape. Biasanya Bu mau tape tenggong, orang tua saya Bu selalu buat Bu karena tapenya banyak Bu di belakang rumah. Coba lihat dulu. Singkongnya biar tape. Ada tape ketan, kemudian ada tape singkong, itu biasa dibuat tapai ya. Itu salah satu contoh dari bioteknologi konvensional. Ada lagi apa? Tempe. Pernah makan tempe? Benar Ibu, berarti sama dengan Ibu. Tiada hari kita nggak makan tempe. Ya. Selain itu tempe itu sebenarnya ini juga tinggi itu. Kemudian praktis masaknya, harganya juga murah. Tapi kalian tahu nggak terbesit, nggak lemes ya cara ngebek tempe? Mungkin kalau tape orang tuanya sudah terbiasa ya. Aku beki penter labu tentang ibu kebek tape. Tapi kalau tempe tidak semua orang bisa. Padahal tape itu sederhana aja buatnya. Tidak usah memerlukan alat bahan yang canggih, tidak. Jadi cuma apa? Di situ kalau kita membuat tape, yang membuat tempe itu bahan dasarnya cuma kedelai. Ngerti kedelai? Yang bahasa gaulnya kedelai, ya. Bahasa Inggrisnya Kedelai. Kemudian kedelai, apa lagi? Ya itu ada jamurnya, jamur namanya risopus. Jamur itu kolak. Iya. Bahasa Inggrisnya kolak. Tapi kolak itu macam-macam, ya. Ya, Di ada sini kita menggunakan kolak. mikroorganisme yang digunakan yaitu Rhizopus oryzae. Jadi antara rakinya tempe sama rakinya tape itu beda. Kalau tape itu Saccharomyces, tapi kalau tempe itu Rhizopus oryzae. Jadi jangan sampai AKB tempe menggunakan rakinya tape. Akhirnya apa? Ini itu ya. Jadi gimana kalau nanti kita praktek di hari besok? Dan ada modern ya. Yang kita praktekkan ini salah satu contoh dari bioteknologi konvensional. Jadi untuk bioteknologi konvensional itu salah satu contohnya pembuatan tape, pembuatan tempe, ya. Itu salah satu contohnya. Dan kita sekarang prakteknya menggunakan praktek pembuatan tape. Jadi nanti kita menggunakan raginya itu namanya jamur Saccharomyces. Jadi nanti beda. Kalau raginya tempe sama raginya tape itu beda. Kalau tempe itu Rhizopus onychosporus, tapi kalau tape nanti Saccharomyces beda ya, nama raginya beda ya. Karena kalian sudah bawa daun pisang
pisang. Nanti dibagi menjadi dua ya. Ibu sudah bawa ketan, ini pinball, ada yang ditaruh di sini. Nanti penerangannya ada yang kita menggunakan daun pisang. Daun pisang itu bisa dibungkus daun pisang gitu ya. Nanti ini setelah kalian lakukan, ibu sudah apa ya? Sudah masak untuk tabenya. Cuma untuk peragiannya nanti kalian. Dan untuk ketan ini cara peragiannya harus ketannya dalam keadaan dingin. Kalau masih hangat dikasih ragi maka nanti tapenya gagal pembuatan tapenya. Jadi harus dalam keadaan apa? Dingin ya. Dalam keadaan apa? Dingin pada saat kita mau melakukan peragian. Sudah sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan, terutama untuk kelas 9. Kalau misalnya kelas 7 mau nanya boleh. Ada yang ditanyakan, jelas ya? Kalau jelas, mari kita laksanakan prakteknya. Kita menggunakan selain tadi, ini konvensional, artinya boleh menggunakan, boleh tidak. Tapi biasanya kalau menggunakan gula, tapenya lebih manis. Karena kita berharap tapenya manis, maka kita menggunakan gula selain peragian. Mari, prakteknya di mana? Di mana saja? Dan dalam keadaan itu bagaimana? Nak Bu. Dan dalam keadaan harus bersih. Sini yang kelas 9, sini Kelas 9, kelas 9. ini bukan nasi, ini ketan. Ketan. Apa yang jadi Tidak ada penjelasannya. Pak Sahrulnya ada apa itu? Sakit anunya. Jadi itu mana anunya? Ini Rani, masuk Rani. ini Rani gabung. Ini nanti dikasih jelas. Kelas 7, 8 boleh ikut. Ya boleh ikut. Nah, dikosok ke sana. Ada ini nak. Ambil HP. ngambil apa? Kursi nak. Ayo, Udah gabung. datang. Ayo ini lap ya. Mau dilap ke api. Kotor itu, Bu. Enggak, dilap itu dulu baru dilap itu dulu baru ini dibubuhin. Nah, kalau dari sini lama. Sampai ketan. Itu ketan, Nak, bukan nasi. Kalau nasi putih itu kan agak Nanti setelah dari ini ke sabana. Mana tisunya? Roma lah bener yo. Ya, ketan. Mama tak bisa macam kena. Oh, gitu. Sabun tak masuk, boleh suruh masuk tak masuk. Iya, asal aku boleh. Ayo kelas 7, ayo belajar. Ayo kelas 7, 8 ayo. Ini dibantuin ini. Nah. Dibantuin Supron. Iya, tidak apa-apa. Wadahe. Enggak tahu kan ya, cuy. Ini lah mana tahu. Ayo sini sana. Subhan, pegang ini aja. Pegang ini, Nak. Teku yo. Pidato, oh ya. Teku olahraga. Besok olahraga, besok prakteknya olahraga. Pakai baju olahraga. Oke. Saya bawain ini raginya. Ragi itu yang itu loh, Nak, yang Raginya muntah-muntah coba sama ibu dihadapkan tadi. Iya. Lama ya, Kelas. Iya, ini.
Celep, Dalam celep. hari di kipas itu sambil dikipas, makan saya agak siang. Ini pas. Rah, ini Rah pegang ini lah. Ibu tak ambilkan anak-anak. Nah, gitu sayang. Ya. Pegang ini ya. Nah, Jadi, ayo jangan duduk di. Ya nanti makannya dikasih dulu. Anak-anaknya lagi satu lagi. Iya. Ini ada yang dijadikan satu, ada yang dibungkus satu. Berapa? Ini segini. Enggak beli lagi. Lagi. Lagi dulu deh sama deh. Nanti ya. Ya, ya saya ini ya. Orang meririn beririn. Campur ya. Masih lagi dulu kan pencampuran. Halo, udah boy. Apa Nat? Lagi apa? Ikan lagi dia kenapa? Membahas aturan. Bukan kena kebelet apa ya, kok anu? Tahu akan sampai kalau tuan. Singapkan bu. Bilangnya kalau mau beli raciknya tapal, kalau tempe belinya raciknya tempe. Beda lah. Bedanya gula sama Nadia. Ya kuda kok menesak. Iya. Bedanya kalau gula itu disajikan di kopi, kalau Nadia apa disajikan di hati. Ada pesanannya. Dan gue jelok nih kamu. Ini cantik Nadia. Nanti dikembali. Ini taruh di sendok kepalanya. ya kan. Saya kembali Taruh maaf di ya. sini nih, kamu kasih tahu Iya. dia ada kilaras gini di kalian. Ini ada. Lidi. Dia siapa? Ketan. Ada minta Ya, tolong ketan mana si dia Aceh yang baik. kecil. Dalam. Daunnya yang itu ya yang di atasnya minta Pilih dan Mahal. Apa pun ada apa deh. ya. Anu sendiri ayo. Ayo sana. Ayo ikut. Ya, jadi gini, ini tapenya gini. Nanti diperang. Biar Aduh, Bang Ririn. Bang Ririn. Nyeremin. Dikukus. Keram itu sabar. Ya. Ini nih.
Dikacekkan ka bu. Iya, cara. Nah, itu diurus dulu. Lek kanan situ. Nanti masuk lagi. Pas udah nyari aduh dulu. Satu atau bayi pijam. Apa baunya nyambung? Nyampu pasang kaping ada. Siap, ya tengah. Buka lagi nyala saya. Gini dia. Sana. Tapi Ayo sana. Ambil Ayo sana. ayo Ngalah, nanti ngalah. sama ibu. Penting ya. Nadia, kasih tahu Nadia. Ini lagi ya. Ya. Kasih ini nih. Ambil. Ada gunting ya. Yang panjang-panjang digunting nah kayak gini nih biar cantik. Bikin apa Nat? Apa dibikin semua taruh sini ya? Iya. Anu tinggal semat pakai lidi. 2 singgit. Di rumah. Guys. Ya anu guys. Secin guys, berdiri guys, lo bolak balik guys. Guys. Balain guys. Bolak balik. Angka mau beracara cek. Ayo lagi sana sekarang ini nak. Ayo ayo. Yo satu juga yo. Kalau imam imam. Ada sang. Ya. Nah, di tanah. Ya, Ibu. Ada. Aduh. Yo, pasang apa Nat? Ayo Nat, cara-caranya Nat, masukkan tape ke dalam. Ayo jelaskan Nat, tahap-tahapnya Nat, apa? Itu bahasa di sana di Tapai. itu tidak ada. Ya cepat tapai. Tapai. Oh, iya. Bayu. Bentar ini Nat. Masukkan tape ke dalam tape. Enggak, ngambil maksudnya nanti. Ini. Nanti dirasakan Nat. Tapi ini dulu ya. Enak. Iya kan? Pas balik. Jom putar-putar jom. Mari ya. Ada dong. Serius? Oh iya. Itu mau goreng nak. Orang itu nyari. Iya. Punya ya. Akulah serigala. Ada tuh di. Ini proses di Bahan-bahannya ketan, ragi,
gula, dan daun dan pisang. daun pisang. Oh ya nak. Syukuran syukuran yang ngomongnya. Ah, Ayo. anak mobil mau malam mau gitu. Cara pembuatan tape ada. Cek syuting ke kantor. Syuting. Oke, siap. Cara pembuatan tape gimana, Sukron? Apa? Dikukus dulu. Pertanyaan dikukus dulu. Setelah itu baru Baru didinginkan. didinginkan. Dicampur lagi sama gula. Setelah itu Dimasukkan ke dalam dibungkus pakai apa? pakai daun pisang. Mak petang kan nak? Berapa hari kira-kira bisa dimakan? 2 sampai 3 hari. Oke, bagus, pintar. Tapi tadi kakak semangka nih kak. Tidak. Lamnya gitu. Tak beri ibu berair. Nah itu bisa dimakan saya. Cikin lah nyala mulu lu kaki kau. Ini sudah jadi guys. Berarti berapa? Hari apa yang jadi bu? Mau Kan hari Kamis ya. Kamis, Rabu. Bawa ininya. Sabtu bisa dimakan. Oh Sabtu masuk ya? Sabtu. Sabtu masuk ya. Oke. Oke, masuk semua Makan. ya. Makan. Sabtu kan seni budaya nanti sambil makan ini ya. Oke. Seni Nadia bawa minuman sama jajan. Biar bisa dicampur sama lagi. Ya, sama. juga deh matikan. Matikan ya bu. Sekama bu. Rotan apa enggak? Ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Hari ini kita akan sharing ya. Di sini kita ditemani oleh Bapak pengajar praktek yaitu Bapak Samsul Hidayat. Nah, untuk itu kita bisa sharing-sharing tentang proses pembelajaran kita ya. Nah, setelah Bu Ar tadi saya lihat pada saat proses pembelajaran itu sudah bagus sekali, anak-anak sudah action dengan luar biasa. Nah, menurut Bu Ar, pada proses pembelajaran itu kira-kira hambatan yang Ibu alami atau kendala yang Ibu rasakan itu apa ya? Kalau di sini ya, karena kan mungkin di setiap sekolah beda beda permasalahan ya Bu ya. Mungkin kalau di sini karena letak rumahnya siswa yang jauh, karena antara satu siswa sama siswa yang lain itu jauh, sehingga apabila ada satu siswa yang tidak masuk, salah satu siswa yang tidak masuk, kalau ada praktek itu dia sulit untuk mengkomunikasikan, karena juga di sini siswa itu ada yang belum pegang HP. Mungkin kalau di kota sudah pegang HP kan, tapi kalau di sini enggak. Jadi informasi itu sulit untuk didapatkan. Kendalanya itu. Kemudian kadang kalau sudah ada praktek, pasti ada salah satu anak yang tidak masuk itu tidak tahu. Tahunya kalau pas di sini. Iya betul. Kendalanya itu. Tapi kalau dari segi siswa sendiri sudah bagus, mereka antusias. Cuma karena kendalanya kurang informasi. Iya. Oke. Nah, dari kendala-kendala itu, nah kita sharing nih ya. Dari kendala-kendala itu, karena sharing ini kita akan mencari satu solusi ya. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang Ibu alami pada saat proses pembelajaran. Nah, menurut Bu A sendiri nih ya, Bu A sendiri, kira-kira untuk menghadapi kendala-kendala itu atau hambatan-hambatan itu, kira-kira Bu A punya strategi ya untuk mengatasi atau menghandle kendala-kendala itu? Bagaimana? Untuk menghandle itu, saya pernah melakukan kayak memvisit model
prosedurnya Oke, gitu. ya. Jadi apabila ada siswa yang tidak masuk, besoknya ibu kasih tahu, saya kasih tahu ke siswa, tolong yang tidak masuk ini dikasih informasi. Baru besoknya setelah anak itu datang, ibu bisa kan pasti ada informasi itu. Iya, betul. Kalau mereka tetap sampai 2 kali mereka ke rumahnya tidak ketemu, jadi saya kasihan juga. Akhirnya Iya. saya sendiri yang turun tangan ke lokasi ke rumahnya siswa Oke, untuk memberitahu atau mengabari kalau akan ada praktek, karena praktek itu tidak sehari 2 hari, paling minggu depan atau Iya. pertemuan selanjutnya itu kan biasanya minggu depan. Jadi ada kesempatan, ada beberapa hari untuk memberitahu ke anak. Dan sebenarnya apabila anak itu sudah tahu usia sebenarnya. Berarti strategi ini sudah dijalankan sama ibu ya? Iya, Nah, sudah. bagus sekali saya mendukung. Nah, menurut Bu Ar, apakah strategi yang ibu laksanakan ini benar-benar berhasil kalau kita tarik skala nih? Kalau misalnya dalam rentang kita memberi nilai kepada siswa ada nilai 1 sampai 10 ya. Nah, menurut Bu Ar sendiri, strategi yang ibu jalankan ke siswa ini prosentasenya di mana? Setelah saya lakukan untuk metode yang sudah saya gunakan dan sudah saya terapkan ke siswa selama ini, itu sampai retannya 8. 8 Sudah ya. sudah masuk 8 gitu. Oke. Untuk tingkat keberhasilannya. Berarti lumayan bagus nih ya. Nah, menurut Bu Ar, adakah keinginan Bu Ar untuk meningkatkan istilahnya, saya punya strategi yang lain supaya nilainya lebih, presentasinya lebih gitu? Ya. Adakah strategi yang lain? Iya, karena kan di sini strategi ini itu sebenarnya karena kendala. Iya. Untuk memberikan strategi yang lain itu kendala apa? Karena kendala keadaan. Iya. Keadaan yang tidak semua tempat sama dengan sini itu. Kondisinya berbeda. Ya, kondisi gitu ya. berbeda. Jadi setiap sama. Jadi kalau selama ini yang saya lakukan cuma itu. Untuk selanjutnya mungkin selanjutnya saya akan memotivasi siswa untuk masuk sekolah gitu. Jadi saya memang membuat suatu praktek agar siswa merangsang anak itu agar lebih lebih semangat lagi. gitu. Ya. Jadi kalau ada praktek-praktek apa mereka informasi. Dan ibu lakukan lewat apa? Apakah lewat WhatsApp atau langsung face to face kepada siswa, ataukah ibu ke rumahnya siswa lagi atau bagaimana? Kalau sebenarnya di grup di kelas saya, di mapel saya itu sudah ada grup ya. tapi tidak semua siswa mempunyai HP. Oke. Jadi kalau sudah punya HP mereka kita tinggal informasikan gitu. Kemudian pasti di bawahnya tolong kasih tahu teman-teman yang tidak ada di grup ini. Mereka tidak ada di grup bukan karena tidak dimasukkan, tapi karena kendala tidak mempunyai HP. Kalau mereka teman-temannya sudah merespon, kalau sudah di WA, kalau ke rumahnya sudah kasih tahu nggak ketemu, baru saya terima. Jadi langsung visit ke rumahnya. Sekalian silaturahmi bersama Sana ya. Nah, strategi yang selanjutnya ini kapan nih yang mau dilakukan? Kira-kira nanti seiring waktu bisa pertemuan selanjutnya atau bisa jadi lihat situasi dulu. Bisa semester selanjutnya. Yang penting dalam belajarnya anak itu ada peningkatan. Gitu. Berarti menurut Bu Ari itu secepatnya lah ya. Iya. Untuk melaksanakan itu. Nah, Bu Ar, menurut Bu Ar, sharing kita hari ini kalau kita inputkan ke perasaannya Bu Ar gimana? Menyenangkan ya. Sangat Sangat menyenangkan. merasa lega nggak ketika ibu sudah menyampaikan ke saya tentang segala macam kendala ataupun kedepannya bagaimana? Sangat merasa lega karena ada sharing, jadi kan bisa memberikan saran dan solusi selanjutnya. Terima kasih Bu Ar, kita sudah sharing nih ya, ini juga memberikan